Kali ini kita akan melihat fitur artikel ya, atau kita namakan fitur pustaka. Pustaka ini sederhana adalah kumpulan artikel maupun video yang ada di platform. Di halaman home pun kita sudah menampilkan daftar video terbaru dan daftar artikel terbaru. Nah, untuk menambahkan artikel, kita akan masuk ke halaman dashboard admin, kemudian membuka menu konten dengan submenu post. Perbedaan utama antara daftar video dan juga artikel sederhananya sama-sama fitur post ya, berbedanya hanya di kolom videonya saja. Apabila kita membuat artikel dengan menambahkan ID video dari YouTube ID-nya, maka itu akan otomatis masuk ke list video. Seperti itu, bedanya cuma itu saja. Sekarang kita akan coba membuat satu post baru ya. Caranya dengan klik tombol new post seperti ini, maka nanti akan muncul form untuk membuat post baru. Jadi saya sudah menyiapkan contoh artikel. Nah, kita akan masukkan judulnya di kolom title. Nah, saat kita menuliskan judul, maka otomatis kolom slug atau URL ini akan otomatis dibuatkan oleh sistem ya. Sama persis seperti judulnya, bedanya semua spasi akan dirubah menjadi strip. Karena untuk URL ini tidak boleh ada spasi. Jadi untuk membedakan atau memisahkan antar kata, kita gunakan strip. Kamu bisa memodifikasi slugnya sesuai dengan keperluan kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Misalkan kita sederhanakan URL-nya menjadi seperti ini. Kemudian ada kolom short content atau intro. Ini untuk menampilkan 1-2 baris kalimat atau paragraf ya, untuk intro. Karena di platform Madrasah Digital ini kita tidak menampilkan intro ya untuk artikelnya, maka ini boleh dikosongkan. Nah, kemudian di bagian long content, disinilah kita menuliskan konten teks dari artikelnya. Sini saya coba copas ya untuk artikelnya seperti ini. Nah, kamu bisa memodifikasi atau memformat teks dari kontennya sesuai dengan keperluan menggunakan toolbar yang sudah disediakan oleh sistem. Misalnya untuk judul kita menggunakan bold seperti ini, atau bisa juga menggunakan heading ya. Misalnya heading 2 seperti ini. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Nah, untuk save pertama kali dia akan menyimpan ke database tapi belum mempublish ya. Jadi statusnya masih draft. Kalau kita lihat di depan atau di daftar pustaka pun tidak ada ya daftar artikel di sini yang barusan kita buat karena memang belum dipublish. Nah, kamu bisa menampilkan ke depan dengan mengklik tombol publish yang ada di kanan atas ini sebelah tombol simpan. Pastikan kamu sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, mulai dari konten, judul, dan juga atribut-atribut yang perlu diisi di sini sebelum mengklik tombol publish. Satu atribut lagi yang harus kamu isi adalah featured image. Nah, featured image ini nantinya akan menjadi thumbnail dari artikel ya. Nah, contohnya ini artikel. Nah, ini adalah featured image-nya. Dan juga ketika dibuka detail artikelnya akan muncul gambar featured image di bagian paling atas. Kalau kita publish sekarang ya tanpa masukkan featured image, maka statusnya sekarang jadi publish ya, dan artikelnya akan tampil tapi tanpa thumbnail seperti ini, jadi kurang bagus ya. Di depan pun seperti ini. Kita harus memastikan membuat atau memasang terlebih dahulu thumbnail featured image-nya. Caranya dengan mengklik tombol choose ya di bagian featured image, kemudian apabila belum ada gambarnya silakan upload terlebih dahulu. Kalau sudah ada tinggal diklik saja ya. Misalnya kalau kamu mau mengupload gambar, dia klik tombol upload, icon upload seperti ini, kemudian add file dan pilih gambar yang kamu ingin gunakan. Pilih dari komputer kamu. Ya, kalau sudah misalnya seperti ini, klik tombol start upload untuk memulai upload. Di sini saya sudah menyediakan, saya sudah pernah upload ya untuk gambarnya. Kalau sudah ada gambarnya seperti ini, tinggal klik saja icon atau thumbnail dari gambar yang ingin kita gunakan. Maka nanti URL-nya akan otomatis dipasangkan di kolom featured image. Kalau sudah, klik tombol simpan untuk memperbarui data, dan kita lihat sekarang artikelnya sudah memiliki thumbnail image seperti ini. Di bagian menu pustaka pun seperti itu, sama sudah muncul. Nah, itu caranya untuk memposting artikel. Misalkan kamu perlu untuk menggeser ya urutan dari artikel yang dipublish. Karena urutannya by default sudah dibuat oleh sistem berdasarkan tanggal publish, maka bila kamu ingin menggeser urutannya, kamu harus memodifikasi tanggal publishnya. Di sini kita sudah menampilkan tanggal publikasi, yakni tanggal saat tadi kita menekan tombol publish.
Nah, kita lihat misalnya kita ingin memasang artikel yang barusan kita buat ya, sebelum artikel yang sumber cuan ini ya. Kita lihat yang sumber cuan artikelnya tanggal berapa dipublishnya. Yang sumber cuan dipublish tanggal 30 November 2023. Berarti kita harus mengeset tanggal publish artikel yang baru tadi sebelum tanggal 30 November 2023. Kita edit ya. Kemudian di tab meta kita ganti menjadi tanggal tadi November ya, berarti 11 2023, tanggalnya sebelum tanggal 30. Seperti ini tanggal 17 ya. Kita simpan, maka seharusnya sekarang dia sudah bergeser ke bagian bawah. Oke, sekarang dia sudah ada sebelum artikel yang sumber cuan ini. Itu cara untuk menggeser posisi artikel. Misalkan kita ingin memposting video ya, maka sederhananya kita tinggal menambahkan saja ID video. Nah, ID yang digunakan adalah ID dari video di YouTube. Jadi teman-teman harus mengupload terlebih dahulu videonya ke YouTube, kemudian mengcopy URL-nya. Di sini kita coba cari ya satu video YouTube. Oke, misalkan kita ambil salah satu saja yang SpongeBob ini. Nah, ID dari YouTube adalah ID yang setelah V sama dengan. Nah, ini adalah ID YouTube-nya. Kita copy ID YouTube-nya. Kemudian kita pasang di kolom embed video. Kita paste di sini, kemudian kita save. Maka nanti artikel ini akan berubah menjadi artikel video. Bedanya kalau artikel video ada icon videonya ya. Kalau kita refresh di sini, maka nanti akan muncul icon video seperti ini. Dan yang akan ditampilkan di bagian atas adalah videonya langsung. Bedanya kalau misalnya artikel, yang tampil di atas adalah thumbnail artikel kan. Kalau video nanti yang ditampilkan di bagian atas artikel adalah video yang ID-nya sudah kita embed ke artikel ini. Seperti itu. Dan di bagian depan pun di home nanti dia akan pindah ya ke daftar video. Jadi tidak lagi di daftar artikel tapi di daftar video ini. Nah, seperti itu cara memposting artikel maupun video di platform Madrasah Digital.